Assalamualaikum sahabat Yurihan, apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Diperbanyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, saya yang akan menemani sahabat Yurihan. Waktu berlalu dan hari pun berganti. Aktivitas Anne dan Tasya masih hampir sama seperti hari-hari sebelumnya. Hanya ada beberapa kegiatan yang harus ekstra dikerjakan. Anne masih berjuang keras untuk menyelesaikan detik-detik terakhirnya di bangku kuliah. Sementara Tasya, dia semakin giat dengan dunia modelingnya, meski dia harus sembunyi-sembunyi untuk mengikuti kelasnya. Anne menjatuhkan tubuhnya di atas tempat tidur kesayangannya. Hari yang dilaluinya beberapa hari belakangan ini, sangat menguras tenaga dan pikirannya. Tapi semua itu tidak sia-sia, dengan kerja kerasnya, dia dapat menyelesaikan skripsinya dengan baik. Semua dosen pembimbing telah meng-ACC skripsinya, dan dia dinyatakan dapat mengikuti sidang yudisium akhir minggu depan. Anne langsung beranjak dari tempat tidurnya dan sujud syukur saat menerima kabar dari Nisa, bahwa dia akan mengikuti sidang minggu depan. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menyelesaikan kuliahku sesuai waktu yang telah aku targetkan. Terima kasih ya Allah, Engkau selalu memberikan kemudahan di setiap proses yang hamba jalani. Mama sama papa pasti ikut bahagia, kan? Insya Allah, Anne akan lulus dengan nilai cum laude. Persembahan untuk papa dan mama, ungkap Anne dengan mata berkaca-kaca. Kemudian Anne bangun dari duduknya di lantai, ia berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya dari peluh yang menempel di tubuhnya. Tetesan air yang jatuh ke tubuhnya seakan merefresh kembali otot-otot tubuhnya yang lelah. Setelah selesai memanjakan dirinya, Anne keluar dari kamar mandi. Anne sedikit terkejut, saat melihat Tasya sudah berbaring di atas tempat tidurnya dengan posisi telungkup dan kakinya ditekuk ke belakang. "Tasya, tumben kamu main ke kamarku?" tanya Anne. Tasya langsung membalikkan tubuhnya dan segera bangkit, lalu duduk sambil memeluk bantal guling Anne dengan senyum lebar penuh makna. "Hei Ne, memangnya aku nggak boleh main ke kamar kamu? Pelit amat," seloroh Tasya dengan senyum khasnya jika sedang menggoda Anne. "Ya bolehlah, cuma tumben aja. Mimpi apa kamu semalam? Bukannya kamu selalu sibuk, tidur harus tepat waktu, istirahat harus cukup biar tubuh selalu oke," sindir Anne sambil mengeringkan rambutnya yang basah dengan hairdryer. "Kata-kata itu bisa dipanjangin lagi enggak Ne? Biar kayak kereta api gitu," ledek Tasya. Anne hanya membalasnya dengan lirikan. Anne tahu pasti jika sudah seperti ini sikap Tasya, pasti ada sesuatu yang dia inginkan. Dan ternyata benar apa yang dipikirkan Anne. Tapi kali ini, permintaan Tasya harus benar-benar dituruti. Jika tidak, Anne akan menerima kesakitan dari Tante Widya. "Tahu deh. Kalau sudah begitu, pasti ada udang di balik peyek nih," tebak Anne sambil menguncir rambut yang baru saja selesai dikeringkannya. Tasya pun mengangguk dengan indah. "Sudah katakan, sekarang apalagi yang kamu inginkan?" tukas Anne datar. "Kamu tahu aja ya, Ne. Salut deh sama kamu, sangat mengenal aku dengan baik." "Sudah, gak perlu basa-basi, buruan," pinta Anne. Dengan tawa ringan Tasya mulai menyampaikan apa keinginannya.
Anne pun dengan sabar mendengarkan permintaan Tasya. Namun lagi dan lagi Anne berat hati jika sudah menyangkut Om Ridwan. Dia tidak ingin terus-terusan bersubhat untuk menutupi kelakuan Tasya yang jelas-jelas ditentang oleh papanya. Kali ini Anne benar-benar menolak. Ia merasa sangat bersalah jika harus membohongi Om Ridwan lagi. Nih, pokoknya kali ini kamu harus bantuin aku lagi. Please Nih, aku ikut lomba, supaya aku punya nama di jajaran model papan atas. Kamu bisa, kan Nih, rayu Tasya. Gak, Sya, kali ini aku nggak akan ikuti keinginan kamu. Aku takut, dan aku nggak akan pernah membohongi Om Ridwan lagi. Beneran nggak mau bantuin aku? Oke, tapi jangan salahkan aku jika Mama marah ke kamu gara-gara ini, ancam Tasya membuat Anne tak berkutik. Saat Tasya menunjukkan foto dirinya bersama Hafiz dan Nisa saat makan siang 2 hari yang lalu. Keterlaluan kamu Sya, kamu gunakan itu hanya untuk mengancam aku. Sya, aku minta maaf. Tolong, aku tidak ingin membohongi Om Ridwan, papa kamu. Tapi aku juga tidak ingin kesempatan ini berlalu begitu saja Nih. Dan ini salah satu cara untuk meraih impianku. Sekarang pilihan ada di tangan kamu, ucap Tasya menegaskan. Anne hanya terdiam sambil menatap nanar wajah Tasya yang sangat tenang, seolah semuanya biasa seperti tanpa masalah. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Hamba tidak ingin bersubhat melakukan dosa, lirik Anne dalam nyanyian suara hatinya. Anne masih diam 1000 bahasa, dia belum dapat memutuskan apa yang akan dipilihnya. Oke, aku janji, aku akan ikut pengajian seperti apa yang diinginkan papa, tapi kali ini kamu harus bantuin aku dulu. Gimana, saran Tasya agar Anne menerima perjanjiannya? Anne kembali berpikir, dan akhirnya dia setuju dengan syarat yang diberikan Tasya. Di satu sisi dia melihat ada kebaikan yang akan dilakukan Tasya. Namun di sisi lain, dia merasa manusia yang sangat kejam, telah berani membohongi orang yang telah sungguh-sungguh memberikan kasih sayang padanya. Baiklah, tapi kamu harus janji akan mengikuti pengajian rutin setiap akhir pekan, tutur Anne mengingatkan Tasya. Iya, baik, jangan khawatir, yang terpenting saat ini aku bisa pergi mengikuti lomba itu. Dan sebelum lomba, peserta harus dikarantina terlebih dahulu selama 2 atau 3 hari. Jadi kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan, terang Tasya dengan senyum kemenangan. Tasya telah berhasil membuat Anne mengikuti apa yang dia inginkan, hanya dengan perjanjian yang sebenarnya bisa saja dibantah Anne, meskipun Tasya akan melaporkan pada sang mama tentang foto saat makan siang beberapa waktu lalu. Tasya pun beranjak dari tempat tidur Anne dan melenggang keluar dari kamarnya Anne. Sementara Anne terduduk lemas karena dia kembali ikut dalam lingkaran kebohongan Tasya dan tantenya. Air mata Anne pun mengalir deras. Tanpa suara, air mata itu terus membanjiri kedua pipinya. Dadanya terasa sesak, karena dia harus menciptakan kebohongan demi Tasya. Maafin Anne Om, Anne tak kuasa menolak keinginan Tasya dan Tante.
Anne memeluk bantal gulingnya begitu erat. Sebagai luapan betapa hatinya sangat perih. Selalu berada dalam kondisi yang hampir sama. Terkadang Anne melakukan ini bukan karena ancaman ataupun perintah, tapi karena rasa sayang Anne pada Tasya juga luar biasa. Inilah titik lemah Anne, sehingga mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang salah. Anne selalu mengutamakan hati untuk memutuskan sesuatu, walaupun berakhir dengan rasa pahit. Karena Anne menyadari bahwa Tuhan menciptakan rasa pahit, sedih, sakit, sesat, tak lain dan tak bukan agar kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam. Di sela isak tangisnya, terdengar dering nada panggil dari handphone Anne. Perlahan Anne berdiri lalu mengambil handphone yang terletak di atas meja belajarnya. Ia mematut handphone itu sejenak. Nisa, lirihnya pelan sambil menahan tangis. Anne tak menjawab panggilannya sampai beberapa kali. Akhirnya, untuk panggilan kesekian kalinya Anne menjawab. Assalamualaikum sapa Anne dengan suara parau. Waalaikumsalam Ne, panggil Nisa dari jauh. Hanya suara isak tangis yang terdengar, membuat Nisa cemas dengan keadaan Anne. Pikirannya pun sudah melantur ke sana kemari. Itu disebabkan ia pernah melihat Anne diperlakukan buruk oleh tantenya hanya karena masalah kecil. Ne, kamu kenapa? Please, cerita ke aku. Aku nggak mau kamu sedih seperti ini. Aku nggak bisa cerita sekarang. Aku nggak tahu harus ngelakuin apa, ucap Anne sedih. Sekarang kamu tenang dulu ya, tarik nafas perlahan dan lepaskan dari mulut, semoga bisa sedikit membantu melapangkan hati. Nanti kalau kamu sudah siap kita akan bicarakan kembali. Anne mengikuti arahan Nisa untuk menenangkan diri, hati yang sesak menjadi sedikit lega ditambah lantunan istighfar. Nisa menutup percakapan mereka. Bersamaan dengan itu, masuk panggilan telepon dari Hafiz. Apakah Anne akan menjawab telepon dari Hafiz? Apakah yang akan dikatakan Hafiz kepada Anne? Nantikan kelanjutan ceritanya pada bab selanjutnya di Yurihan Author Channel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum.